Halo, assalamualaikum Besti. Jumpa lagi dengan channel Bu Tete, usaha rumahan yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Dalam ternak kampung, ayam ras broiler dan petelur, ayam KUB maupun ayam super, dedak adalah salah satu bahan yang digunakan dalam pemberian pakan. Ya memang Besti, dalam masyarakat pedesaan atau kampung seperti di tempat Bu Tete ini, dedak adalah bahan yang paling mudah didapat. Karena daerah pedesaan itu merupakan daerah pertanian yang limbah utamanya adalah dedak. Jadi untuk peternak ayam kampung, pakan terbanyaknya dari dedak ini. Karena dibandingkan dengan konsentrat dan jagung, dedak memiliki harga yang paling murah, yang biasanya dicampur dengan sisa nasi atau karak, yaitu nasi yang dikeringkan, ditambah dengan dedaunan yang ada di sekitar kebun, biar biaya pakan jadi lebih murah. Tapi dedak itu mengandung serat kasar yang tinggi ya Besti ya, sehingga sulit dicerna oleh ayam. Di samping itu, kandungan asam pitat dalam dedak mengikat mineral kalsium dan fosfat yang dibutuhkan oleh ayam. Ada cara untuk meningkatkan nilai nutrisi pada dedak itu, yaitu dengan teknik difermentasi. Cara ini dapat mengurangi serat kasar pada dedak sehingga lebih mudah dicerna. Menurut para pakar ya Besti ya, teknik fermentasi sangat aman terhadap ternak ayam. Apa toh yang dimaksud dengan fermentasi itu? Fermentasi adalah teknik pengolahan bahan secara biologis dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Fermentasi pada dedak dapat mengurai asam pitat sehingga menambah nilai gizi dari dedak tersebut. Lalu, bagaimana cara fermentasi dedak untuk pakan ayam? Bagaimana pula langkah-langkah membuat dedak fermentasi ini? Sebenarnya cara fermentasi sudah Bu Tete bagikan dalam video Bu Tete sebelumnya, yaitu dengan menggunakan mikroorganisme aktivator EM4. Tapi tadi pagi waktu ada pertemuan Ibu PKK di kecamatan, ada yang bilang, Bu Tete, saya ikuti terus loh video dari Bu Tete. Saya tertarik dengan fermentasi untuk pakan ayamnya, tapi saya tidak tahu itu berarti apa itu EM4. Jadi tersanjung juga waktu itu tadi ibu-ibu menyapa Bu Tete. Ternyata ada yang kenal dengan Bu Tete, dan hal itu menambah semangat Bu Tete ya dalam berbagi ilmu peternakan ayam ini. Jadi sambil dengan ketua PKK jelasin masalah-masalah pokja, Bu Tete jadi diskusi sendiri dengan pengikut channel Bu Tete. Tapi ada kesenangan tersendiri pada diri Bu Tete ini, karena bisa membantu orang lain agar lebih berkembang. Ya Besti, tadi Ibu tadi itu tanya tentang EM4, di mana belinya, mahal tidak, terus kalau tidak menggunakan EM4 apa bisa? Ya, karena pertanyaan itulah, maka kali ini Bu Tete akan menjelaskan cara fermentasi dedak dengan tidak menggunakan EM4. Karena saat ini Bu Tete tidak fermentasi, maka kali ini Bu Tete tidak mempraktekkannya ya Besti ya. Cukup Bu Tete jelaskan saja sambil menikmati indahnya goyangan tanaman jahe Bu Tete yang terkena rintik-rintik hujan ini. Udara kali ini sejuk sekali Besti, terasa nyaman walaupun sekarang lagi hujan. Ditemani rintik-rintik hujan saat ini, Bu Tete akan jelaskan cara fermentasi dedak dengan menggunakan Yakult. Kalau Yakult pasti semua orang tahu kan? Emang di pedesaan seperti Bu Tete tinggal ini, kebanyakan yang budidaya atau ternak ayam kampung itu adalah ibu-ibu yang usianya udah lanjut. Karena itu merupakan salah satu kegiatan yang bisa mereka kerjakan. Tapi namanya ibu-ibu yang sudah usia lanjut ya Besti, maka mereka emang belum mengenal yang namanya EM4 itu tadi.
Maka kali ini Bu Rete akan jelaskan cara fermentasi tanpa menggunakan EM4 tapi menggunakan Yakult. Pada intinya mereka sebenarnya ingin fermentasi dedak ini karena tertarik dengan pakan yang difermentasi itu membuat nutrisi dalam pakan itu meningkat. Dan selain itu yang terpenting bagi mereka itu adalah kotoran ternaknya itu tidak bau. Karena di pedesaan seperti Bu Rete ini masalah terbesar dalam suatu budidaya itu adalah bau itu. Karena kita mempunyai tetangga bersosialisasi ya namanya, maka dengan bau itu akan menimbulkan keresahan dengan tetangga. Maka itu tadi ya yang terpenting, mereka itu ingin fermentasi karena untuk menghindari bau pada ternak ayamnya itu. Oke Besti, langsung aja ya. Untuk fermentasi dedak ini bahan yang diperlukan yang pasti adalah dedak. Yang kedua, untuk cairan fermentasinya menggunakan Yakult dan gula merah. Gimana langkah-langkah dan takarannya? Oke. Di sini Bu Rete mau jelaskan bahan-bahannya dulu ya. Untuk bekatul atau dedaknya ini kurang lebih 2,5 kilo. Lalu untuk Yakultnya 1 botol aja cukup. Lalu untuk airnya untuk fermentasi itu 1 liter dengan dicampur gula merah ya. Jadi gula merahnya itu dicairkan dengan 1 liter air. Untuk gula merahnya ini cukup menggunakan setengah on aja. Bu Rete ulangi ya Besti ya, agar lebih jelas. Untuk bahannya bekatul 2,5 kilo, Yakult 1 botol, gula merah setengah on yang sudah dicairkan dengan air 1 liter. Oke, sekarang akan Bu Rete jelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah pengerjaannya. Yang harus didahulukan adalah mencampurkan air gula merah yang setengah on tadi yang sudah dicampur dengan air 1 liter tadi, kita tambahkan dengan Yakult 1 botol. Kenapa ini didahulukan ya Besti? Karena nanti ini dapat dipakai setelah didiamkan kurang lebih 10-15 menit. Yang tujuannya adalah agar mikroba yang ada di Yakult ini dapat hidup. Jadi nanti dapat mengolah dedak itu atau memfermentasi dedak tersebut. Sambil menunggu Yakult dan gula merah tadi selama 10-15 menit tadi, kita siapkan bak. Lalu kita tuang bekatul atau dedak tadi yang kita gunakan 2,5 kilo tadi ke dalam bak. Kenapa pakai bak ya Besti ya? Supaya nanti air Yakult yang sudah dicampur dengan gula merah tadi tidak merembes kemana-mana ya. Nanti kalau tidak di dalam bak itu nanti airnya mubazir, jadi tidak bisa tercampur rata dengan dedak ya. Setelah kita siapkan bekatul atau dedak 2,5 kilo di dalam bak, lalu kita campur dengan larutan gula merah sama Yakult tadi. Kita aduk sampai rata ya Besti, sampai rata. Jadi ini nanti juga keadaannya tidak terlalu lembab ya, tapi agak mamel, jadi ya tidak kering tapi ya tidak basah. Tapi kalau basahnya di Bu Rete itu namanya mamel gitu. Nanti setelah tercampur rata, untuk penyimpanannya kita siapkan tong yang yang bisa ditutup dengan rapat. Jadi tidak tong sembarang ya Besti ya, tapi tong yang masih utuh. Karena jika penyimpanannya ini nanti baik, tidak ada udara yang masuk dengan tong yang rapat itu tadi, nanti proses fermentasinya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat kita gunakan 4-5 hari kemudian. Ya, itulah Besti cara atau langkah-langkah untuk fermentasi dedak tanpa menggunakan EM4, tapi kita menggunakan Yakult.
Oke Besti, nanti kalau ada waktu atau kesempatan Bu Lete akan buatkan tutorial tentang fermentasi dedak dengan Yakult ini. Terima kasih sudah mengikuti video dari Bu Lete, dan terima kasih juga untuk yang sudah like, subscribe, dan komen. Bye bye.